Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah ma'bad. Fayal qadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi innamal khabir. Qala aydan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuhyana hayatan thayyibah wal majinahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Disebut para alim, bapak, siswaku jamaah salat Jumat Masjid Kampus yang insyaallah kita semuanya senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT. Terpujilah Allah yang pada siang hari ini masih meringankan langkah kita, memutarkan segala urusan kita, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, yakni mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang tentu kita sangat mengharapkan syafaat kemudian kiamat. Semoga tercurah pula untuk keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa intiba kepada beliau, yang insya Allah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa saudaraku yang dirahmati Allah, seiring dengan berjalannya waktu, maka kita sadari atau tidak, bertambah usia kita, berarti kita berkurang jatah hidup di dunia, atau berarti kematian semakin mendekat dengan kita. Karena itu maka mari kita gunakan sisa hidup yang ada ini dalam rangka dan untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya, dengan harapan ketika nanti Allah memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga saya berwasiat kepada diri saya, kepada panjenengan semuanya, mari dengan kesungguhan ikhtiar kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah, dan kita bersungguh-sungguh juga menjauhi segala larangan-larangannya. Sesuatu yang dirahmati Allah, pada mukadimah khutbah tadi saya bacakan salah satu firman Allah, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Allah menegaskan, man amila amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apakah dia itu laki-laki atau perempuan dan dalam keadaan beriman, kata Allah di sini, fala nuhyanu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik, wala naziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kemudian sesungguhnya Allah akan berikan kepada kita balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Merujuk dari tadi maka bisa kita pahami bersama, ketika kita berbuat amal saleh, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan tentu ketika dia berbuat dalam keadaan beriman kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang tentu menjadi idaman kita semuanya, bukan sekedar kebahagiaan di dunia, dan tentu juga kebahagiaan di akhirat. Saya syukur kepada Allah. Karena itu maka ada beberapa kriteria yang bisa kita jadikan acuan untuk mendapatkan hayatan thayyibah, atau kita jadikan sebagai indikator bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang hayatan thayyibah. Yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi oleh akidah tauhid yang kuat. Saya kepada Allah, kita paham bersama bahwa tauhid itu merupakan fondasi keagamaan kita. Dimensi ideologi itu merupakan fondasi utama dalam beragama dibandingkan dengan dimensi-dimensi yang lainnya.
Oleh karena itu maka tidak heran ketika Rasulullah di Mekah itu selama 3,5 tahun khusus bicara tentang tauhid. Dan kita juga setiap saat membaca qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentu ucapan ini bukan berhenti sampai di situ saja, tapi kemudian permasalahannya bagaimana kita mau menunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul menjadikan Allah itu segala-galanya. Karena sebagaimana yang tadi saya baca ayat tadi, bahwa semuanya lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah rabbil alamin. Nah, karena itu maka mestinya kita dalam hidup dunia ini menjadikan Allah itu segala-galanya. Sering saya matur istilah Allah itu yang primer, lainnya sekunder. Ketika kita mampu menjadikan Allah yang primer, maka yang sekunder itu Allah yang akan mengaturnya. Nah, karena itu maka jangan sampai kemudian kita itu menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut. Jadi Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa ternyata seluruh rasul itu juga punya seruan yang sama agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, yaitu sembahan selain Allah. Apapun yang kita pentingkan sedemikian rupa sehingga kita itu rela dikuasai olehnya, maka kita saja tidak berarti kita itu sudah menolakkan satu itu. Maka itu bagaimana kemudian kita mampu menjadi Allah itu segala-galanya. Yang kedua adalah kehidupan yang selalu memberi dampak positif atau bermanfaat bagi orang lain. Sesuatu yang tak Allah, eksistensi manusia itu diantaranya dilihat dari sejauh mana nilai manfaat yang diberikan pada orang lain. Semakin banyak nilai manfaat yang diberikan kepada orang lain, maka keberadaannya itu semakin dirasakan adanya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan dampak manfaat kepada orang lain. Dan semakin banyak manfaat yang kita berikan, maka semakin eksis. Maka tentu sebagai seorang muslim, jangan sampai kita itu menjadi orang yang adanya sama dengan tidak adanya, keberadaannya sama dengan tidak adanya, dan tidak ada manfaat. Jangan sampai kita menjadi orang yang wujuduhu ka'adami. Tapi bagaimana keberadaan kita itu, dimanapun kita berada, maka orang merasa bahagia, merasa orang senang, karena nilai manfaat yang tertebarkan. Dan ketika kita nggak ada, orang mencari kita karena ada yang hilang dari mereka. Yang ketiga adalah kehidupan yang hanya ditopang oleh rezeki yang halal, halalan thayyiban. Bagaimana Allah firmankan di Al-Baqarah surah 68, ya ayuhan nas qulu ma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ayat ini menyuruh kepada seluruh umat manusia agar mengkonsumsi apapun yang ada di muka bumi ini yang halalan thayyiban. Halal terkait dengan syariat, thayyib terkait dengan kualitas gizi. Nah, karena itu maka tentu bagaimana kita mencari kalau mengkonsumsi seluruh yang kita konsumsi harus halal thayyiban. Bukan sekedar halal dari sisi zatnya, tapi juga mungkin halal dari sisi cara mendapatkannya, halal dari sisi porsinya, dan kalau itu binatang barangkali halal dari sisi cara penyembelihannya. Nah, selama ini masih banyak di antara saudara kita yang menganggap hal itu sebatas pada sisi zatnya, sehingga banyak orang yang tidak menyadari cara mendapatkan. Tujuan yang baik itu tentu harus dicapai dengan cara yang baik, karena tidak dibenarkan ketika tujuan yang baik itu dicapai dengan cara-cara tidak baik. Nah, karena itu maka cara mendapatkannya pun harus bertanggung di hadapan Allah, bahwa rezeki yang kita dapatkan itu harus betul-betul halalan thayyiban. Nah, ternyata apapun yang kita konsumsi itu juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap dan tingkah laku kita. Ketika orang banyak mengkonsumsi makanan yang haram, maka biasanya juga melahirkan energi yang haram. Tetapi sebaliknya ketika orang itu mengkonsumsi makan-makan yang halal dan thayyiban, insya Allah energi yang lahir pun juga adalah energi yang positif, energi yang baik dan manfaat bersama. Yang keempat adalah kehidupan yang dilandasi oleh rasa syukur. Saudara Allah, salah satu kelebihan kita sebagai orang beriman adalah ketika mendapat nikmat syukur dan ketika mendapat ujian kita sabar. Maka Allah tegaskan di ayat yang lain itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah akan memberikan
tambah umat untuk kita semuanya. Tapi ingat, pada kita ingkar akan umat itu, maka semuanya ada pula sangat penting. Syukur dulu ketika kita mengucapkan hamdalah, tapi bagaimana kita memanfaatkan segala pemberian Allah itu dalam rangka dan untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk menegakkan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir adalah hidup yang qanaah. Saudara kepada Allah, bahwa memang tidak mudah untuk menjadi orang yang qanaah dalam hidup. Karena kadang-kadang orang itu ada rasa ingin, ada rasa meri dan seterusnya. Tapi kita sebagai seorang yang ingin mendapatkan hayatan thayyibah, maka bagaimana kita berikhtiar semaksimal mungkin agar kita mampu menjadi hamba yang qanaah. Karena kita pasti yakin Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Tidak mungkin Allah itu memberikan yang tidak terbaik bagi kita. Nah, karena itu maka apapun yang Allah berikan pada kita syukuri, kita terima dengan qanaah, dan insya Allah pasti ada kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu di balik itu semuanya. Itulah 5 hal yang saya kira menjadi kriteria kita akan mendapatkan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik dengan cara kita adalah beriman kepada Allah dan berbuat amal saleh atau amal kebaikan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bi wa ilaykum taqabbalan minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ya ibadallah qubu ila tabatana sahah. Sesuatu yang dirahmati Allah, malah pada khutbah yang baik dan penuh harap dan penuh keyakinan kita kepada Allah, semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi an nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzu bika min bala wa tarakash shaqa wa su'ul qadha min samakatil a'la. Allahumma ayyuha haqqa haqqa wa ittiba'ahu wa batila batila wa tastinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimin ahliha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.